Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat membawa berkah. Kita baca doa bersama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kita belajar tiga Asmaul Husna. Yang pertama Al-Aziz, Al-Malik, dan Al-Quddus. Yang pertama kita belajar iaitu tentang Al-Malik. Anak-anak tahu nggak apa itu Al-Malik? Ya, Al-Malik artinya adalah Allah Maha Merajai. Maksudnya Allah adalah raja dari segala raja. Allah yang menguasai langit dan menguasai bumi serta seluruh alam raya ini. Seorang raja di dunia tidak berarti bagi Allah. Ya, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang Al-Malik. Al-Malik itu ada tiga ya. Yang pertama huruf alif, lam, mim, dan kaf. Al-Malik adalah mencakup seluruh sifat keagungan kekuasaan Allah, yang artinya adalah tak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Manusia yang memiliki kekuasaan ataupun gelar raja tidak sama dengan kekuasaan dan gelar raja yang disandang Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai maharaja bersifat mutlak, meneladani sifat Al-Malik. Yang pertama iaitu menahan diri dari marah. Yang kedua, menahan diri dari bermain dan yang berlebihan. Yang ketiga, menahan diri dari berbuat curang. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman Malikin Nas, yang artinya raja manusia. Allah itu adalah raja dari segala manusia. Tidak ada raja lain di dunia ini selain Allah. Allah yang maha berkuasa. Contohnya yaitu contoh Al-Malik yaitu Allah mengatur kerajaan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Al-Malik mempunyai arti maharaja, maksudnya bahawa Allah Subhanahu wa taala yang merajai semua makhluk hidup di alam raya ini. Allah Maha berkuasa atas segalanya. Oleh sebab itu, Allah disebut dengan Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala adalah maharaja. Allah juga berkuasa untuk memberi kemuliaan di dunia kepada manusia. Misalnya, Allah mengangkat derajat manusia yang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi pejabat. Itu Allah semua yang mengangkat. Namun, Allah Subhanahu wa taala juga bisa menurunkan derajat manusia. Misalnya orang kaya menjadi miskin dan sebaliknya orang miskin menjadi kaya. Itu Allah yang menurunkan derajatnya. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat Al-Malik karena Allah itu raja dari segala raja.
Cara mengakui Al-Malik iaitu yang pertama, senantiasa kita bermohon perlindungan dan memohon hanya kepada Allah. Kita harus memohon kepada Allah, jangan memohon kepada manusia. Karena Allah itu Maharaja. Kalau kita minta pertolongan ataupun perlindungan harus kepada Allah. Jangan memohon kepada manusia. Karena manusia itu tidak berkuasa. Yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak? Dah mengerti? Ya, Ibu jelaskan. Seperti dalam firman Allah yang artinya, Ya Allah, Ya Malik, Sang Maharaja yang menguasai seluruh alam semesta. Hanya kepadamulah kami memohon. Lindungilah kami dari segala mara bahaya. Ya, kita harus minta ampun kepada Allah dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita minta pertolongan kepada orang lain selain Allah. Ya, sekarang kita akan belajar lagi tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah Allah Maha Perkasa. Jadi Allah Ta'ala Maha Perkasa tanpa disadarkan kepada kekuatan yang lain. Allah Maha Perkasa, Allah tidak memerlukan bantuan orang lain. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan apapun dan siapapun. Maksudnya iaitu Allah itu bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Allah bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain karena Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Karena Allah itu bersifat Al-Aziz. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahawa dirinya Allah lah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Tak ada yang bisa tak ada yang berkuasa selain dirinya Allah. Misalnya dalam menggerakkan benda-benda langit seperti matahari, bulan dan lain-lain. Siapa yang menjadikan bumi ini? Ya, Allah SWT. Yang menjadikan bumi, yang menjadikan langit, yang menjadikan planet-planet semuanya adalah Allah SWT. Allah Maha Berkuasa. Yang menciptakan malam, menciptakan hari, itu semuanya Allah SWT. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha Perkasa dalam menjaga sampai hari kiamat. Berikut ini cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kita tidak boleh putus asa karena semuanya itu Allah yang memberikan, Allah yang Maha Perkasa. Yang kedua, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Yang ketiga, tidak getar menghadapi kedaliman. Yang keempat, kuat dan tabah menghadapi ujian. Ya, kita kalau menghadapi ujian harus tabah. Segala cobaan yang diberikan oleh Allah harus tabah. Tidak boleh berputus asa. Yang kelima, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Ya, kita semuanya harus melatih diri agar mental kita harus kuat. Yang ketiga iaitu Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus artinya iaitu Allah Maha Suci. Maksudnya Allah suci dari segala-galanya. Allah itu suci atau bersih dan tidak ada kekurangan dan aib serta kesalahannya.
Artinya yaitu Allah amat jauh dari sifat-sifat buruk dan kurang. Allah sangat pantas menyandang sifat-sifat baik dan yang mulia. Allah itu sangat mulia, tidak seperti kita manusia. Manusia ini penuh dengan kekurangan. Allah Ta'ala itu maha suci dari segala-galanya. Cara meneladaninya sifat Al-Qudus adalah Al-Qudus itu maha suci. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, berbeda dengan manusia. Bagaimana dengan yang dikatakan dengan makna Allah maha suci? Yaitu Allah suci dari segala sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang dimiliki ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang paling suci, tidak akan ada yang sanggup menandinginya. Kesucian Allah Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, ayat 62. Ibu akan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi maha bijaksana. Walaupun kesucian Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat ditandingi oleh makhluk, namun kita sebagai seorang muslim masih bisa meneladaninya Asmaul Husna Al-Qudus ini dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, menjaga hati dari sifat-sifat yang tidak dapat mengotori hati. Contohnya, seperti sifat dengki. Itu penyakit hati ya. Sifat dengki, sifat iri, ria. Kita harus menjaga itu sifat-sifat yang tercela itu. Yang ketiga, menjaga lisan. Bagaimana yang dikatakan dengan menjaga lisan? Menjaga lisan yaitu menjaga perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Tidak boleh memfitnah orang lain. Kita harus menjaga lisan kita supaya tidak kotor hati. Anak-anak, bagaimana? Sudah paham semuanya? Yang Ibu jelaskan? Jadi kita hari ini Ibu telah menjelaskan 3 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Sekarang Ibu akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik yaitu Allah Maharaja. Allah Maharaja dan Raja segalanya. Yang kedua, Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah suci dari segala-galanya. Tidak ada yang suci selain daripada Allah. Yang ketiga, Al-Aziz. Allah Maha Perkasa.
Allah yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Tidak ada orang lain yang berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak, cukup di sini dulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.